Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to NDH78 channel. Masih bersama saya ND Handianto di Stick seputar tips informasi kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai stunting yang sudah banyak terjadi atau banyak kasus di Indonesia mengenai stunting. Stunting adalah suatu kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan pada orang lain. Pada umumnya, tentunya di usia yang sama atau sepantarannya. Jadi anak tersebut memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan temannya, walaupun usianya sepantaran atau seusia. Kenapa ini terjadi? Stunting terjadi karena asupan gizi dari ibunya yang sedang hamil itu kurang. Jadi janin di dalam kandungan tidak memiliki asupan gizi yang baik. Karena janin membutuhkan makanan, asupan makanan itu bersumber dari ibunya. Jika pada bumilnya tersendiri sudah kurang asupan makanan yang mengandung gizi-gizi baik, bisa terjadi stunting. Sekali lagi, ini penyebab stunting pada anak. Yang pertama, faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu dan anak balitanya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan kesehatan gizi oleh ibu selama dia hamil sampai saat ibu itu melahirkan. Yang ketiga, masih terbatasnya kesehatan yang melayani pelayanan ANC baik selama dia masih hamil dan post natal care saat dia sudah melahirkan, dan kurangnya pembelajaran dini yang berkualitas mengenai asupan gizi, mengenai gizi dan kesehatan gizi yang lainnya. Masih kurangnya akses kesehatan gizi pada makanan. Dikarenakan mungkin harga makanan yang bergizi cukup mahal, sehingga ibu hamil tersebut tidak memenuhi asupan gizi yang bagus karena bahan-bahan makanan yang bergizi mahal. Yang kelima, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kenapa? Karena semuanya dari proses mencuci, mandi, bahkan mencuci makanan harus menggunakan air yang bersih. Jika tidak menggunakan air yang bersih, ditakutkan masih banyak bakteri, kuman yang ada di dalam atau yang ada pada makanan, baju, pakaian. Jika masih banyak bakteri, kuman, membuat makanan yang kita makan jadi kurang bersih dan timbul penyakit. Ibunya yang sedang hamil tadi karena sakit, ibunya yang sedang hamil mengkonsumsi makanan yang dibersihkan dengan air yang kurang bersih, timbullah penyakit sehingga asupan gizi untuk bayinya juga kurang, dan dampak timbulnya pasti akan menjadi stunting. Yuk kenali gejala stunting lebih dini pada anak. Penting teman-teman, mohon disimak ya.
dan mungkin bisa untuk introspeksi kita. Apakah anak kita seperti ini? Anak keluarga kita seperti ini, gitu ya. Yang pertama, tanda pubertas yang melambat. Yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Yang ketiga, pertumbuhan gigi yang terlambat. Yang keempat, pada usia anak 8-10 tahun, anak biasanya cenderung pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact. Yang kelima, pertumbuhan yang lambat, pasti. Yang keenam, wajah anak tersebut terlihat lebih muda dibanding usianya. Nah, ayo teman-teman, kita kenali ciri-ciri tersebut. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting pada jangka pendek: terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, terganggunya metabolisme tubuh, dan terganggunya pertumbuhan pada janin tersebut atau pada anak tersebut. Pada jangka panjang, menurunnya prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, sehingga anak tersebut dapat mudah terserang penyakit dan berpotensial berisiko terjangkit penyakit seperti jantung, diabetes mellitus, hipertensi, stroke pada usia tua. Lalu bagaimana menangani stunting? A few moments later. Ada nggak cara menangani stunting? Pasti ada. Teman-teman jangan khawatir. Ya. Segeralah datang ke layanan kesehatan, konsultasi dengan ahli gizi. Cara menangani stunting. Penanganan stunting dilakukan melalui intervensi dengan 10 cara. Yang pertama, pemberian tablet Fe atau zat besi pada ibu hamil sampai 90 tablet yang harus ibu hamil konsumsi. Yang kedua, pemberian PMT pada ibu hamil boleh dilakukan. Yang ketiga, pemenuhan gizi yang bagus. Yang keempat, jika terjadi persalinan, lakukan di tenaga kesehatan, baik dokter ataupun bidan. Yang kelima adalah IMD, agar si bayi segera menemukan ASI ibu tersebut. Yang keenam, berikan ASI secara eksklusif sampai dengan 6 bulan. Berikan empati pada bayi di atas 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Kedelapan, berikan imunisasi dasar yang lengkap dan pemberian vitamin A. Kesembilan, pantau pertumbuhan anak, tumbuh kembang anak di posyandu. Jadi sering-seringlah datang ke posyandu, karena posyandu adalah milik masyarakat, untuk masyarakat yang dilayani oleh tim-tim kesehatan. Yang ke-10, lakukan atau sering mungkin dan biasakanlah hidup bersih, perilaku hidup sehat. Dengan hidup bersih, hidup sehat, pasti akan terhindar dari penyakit. Oke teman-teman, mungkin ini informasi mengenai stunting buat teman-teman semuanya. Ayo cegah stunting, biasa selalu menjaga kesehatan, berperilaku hidup sehat,
perilaku hidup bersih. Cegah stunting untuk Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.